Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, tentang dunia porang teman-teman. Jadi melalui video ini kami dari Aksara Agro and Farm ingin menanggapi komentar dari penonton. Ada penonton yang tidak percaya dengan prediksi dan ada penonton yang percaya dengan prediksi ke depan tahun 2023 itu harga porang akan seperti apa. Dan juga ada yang menyampaikan dengan beberapa analisa komplit teman-teman. Nah, kami dari Aksara Agro and Farm ada sudut pandang yang semoga saja teman-teman menyimak ini sampai akhir, karena ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk petani porang. Agar kalau dari Aksara Agro and Farm harapannya agar petani itu tidak terlalu tergiur oleh apapun itu prediksi harga porang ke depan, termasuk sebenarnya komoditas pertanian selain porang. Mau itu harganya naik, mau harganya itu turun, tetap kalau prinsip dari Aksara Agro and Farm, yang penting tetap konsisten teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang musim ini tidak melanjutkan tanam porang lagi, ya monggo saja kalau mau menyimak video ini juga alangkah lebih bagus teman-teman. Nah, jadi ada prediksi yang menyampaikan porang itu akan naik atau akan naik harganya lagi di tahun 2023. Nah, analisa tersebut, kenaikan harga tersebut disebabkan oleh minimal 4 hal teman-teman. Jadi yang hal pertama itu terkait krisis pangan yang pada tahun 2023 tidak bisa kita hindari. Nah, yang kedua, krisis pangan tersebut juga ada kaitannya dengan krisis moneter. Nah, krisis moneter tentunya kurs rupiah akan melemah saat nanti krisis global teman-teman. Jadi di tahun 2023 itu nanti prediksinya rupiah itu dengan dolar di 18.000 rupiah untuk 1 dolarnya. Nah, kemudian yang ketiga itu semakin meningkatnya industri tentang hilirisasi porang dari tepung glukomanan itu sendiri, baik itu untuk pabrik cat, pabrik kertas dan lain sebagainya, karena segmen untuk hilirisasi produk porang itu tidak hanya 1-2 sektor industri saja teman-teman. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang menyebabkan nanti prediksi di tahun 2023 harga porang itu naik dikarenakan perebutan kuota oleh pabrik porang, dikarenakan jumlah pabrik porang itu semakin banyak yang mendapatkan GACC di 2023. Nah, jadi itu yang beberapa hal, 4 poin yang menyebabkan prediksi harga porang tahun 2023 itu naik. Nah, terus kemudian ada juga sedikit analisa bahwa nantinya di tahun 2023 itu harga porang relatif sama dengan harga porang 2022 sekarang ini teman-teman. Jadi di antara 2.500 sampai 3.000 di harga pembukaan panen ya teman-teman. Nah, faktor yang menyebabkan kenapa kok tetap sama harga panen porang di 2023 dengan 2022, yaitu setidaknya ada poin penting adanya oversupply. Jadi banyak petani porang yang di 2022 ini itu menunda dalam panen. Nah, karena menunda sehingga nanti di 2023 akan ada panen raya atau panen akbar untuk porang-porang yang ditunda panen 2022. Nah, jadi dari dua sisi itu ada prediksi porang 2023 harga naik atau yang turun. Bagi Aksara itu tidak ada manfaatnya untuk petani kalau kita hanya mendengarkan analisa-analisa pasar seperti itu. Yang terpenting seperti ini, pemerintah hendaknya itu melalui badan atau lembaga yang ditunjuk langsung oleh pemerintah itu memberikan jaminan harga minimal. Jadi dari badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah itu memberikan jaminan harga minimal saat porang panen kepada petani porang. Jadi misalkan ditentukan minimal keuntungan oleh petani di tangan petani, di level petani itu katakanlah seminimal 10 atau 15% minimal.
Nah, kalau sudah ada ketuk palu seperti itu, dari petani, oleh petani itu tidak ada kekhawatiran atau kekhawatiran yang menghantui lah petani itu untuk merugi. Nah, kalau ada jaminan seperti itu baru bagus teman-teman. Tapi kalau baru prediksi 2023 harga porang naik atau turun, kalau bagi Aksara tidak akan terlalu ya sedikit mengabaikan lah, ya terserahlah mau analisanya harga porang itu naik mau turun, ya itu semua hukum ekonomi lah dunia dan sebagainya lah. Tetapi yang terpenting peran pemerintah itu jelas kalau bisa melindungi petani dengan cara apa? Dengan cara memberikan semacam minimal jaminan harga minimal ke petani teman-teman. Seperti mungkin pemerintah juga pernah mengaplikasikan hal ini di beberapa komoditas yang lain. Nah, kalau itu diaplikasikan mulai musim mendatang, nah itu baru pemerintah akan diingat peran positifnya kepada petani langsung. Karena itu yang diharapkan berefek ke petani langsung. Jadi petani itu tidak ada rasa kekhawatiran yang menghantui. Nah, terus yang berikutnya itu jangan sampai dengan semakin banyaknya pabrik porang yang mendapatkan GACC, itu nanti pabrik jangan semakin kapitalis. Karena kalau semakin kapitalis tentunya ya nanti tanda kutip mafia porangnya itu semakin merajalela. Nah, terus begitu petani juga akan terhimpit. Terhimpit artinya dia secara kapital juga kurang kekuatannya dibandingkan dengan semakin maraknya khususnya di Jawa, semakin banyaknya pabrik porang yang mendapatkan GACC seperti itu. Nah, kembali tentang adanya jaminan dari lembaga yang ditunjuk pemerintah, minimal keuntungan misalkan 10-15% atau bahkan bisa 20%, itu nanti karena petani itu sudah tidak khawatir merugi, dia akan nanti petani itu semakin termotivasi dalam khususnya teknis budidaya dan akan semakin ada semakin lebih masif lah dalam melakukan budidaya porang itu sendiri. Ya juga karena porang itu juga ini ya teman-teman, artinya kalau kita nggak punya lahan luas juga, kalau menurut kami dari Aksara Agro Farm percuma, karena setiap musim itu porang akan mendapatkan bibit gratis. Nah, tapi kalau lahan kita itu terbatas atau dana kita terbatas untuk sewa lahan, itu pun nanti juga tidak bisa berkembang setiap musim atau setiap tahunnya. Makanya pada beberapa video sebelumnya kami sudah menyampaikan kalau teman-teman itu lahannya tidak terlalu luas, kalau saran kami jangan malah tanam porang, mending tanam sayuran atau tanam rimpang-rimpang seperti jahe merah, kunyit hitam, karena dengan lahan yang tidak luas itu kita bisa mengoptimasi masa panen yang lebih cepat dibandingkan porang. Yang kedua, harga panen yang mungkin bisa lebih kompetitif dibandingkan harga panen porang. Yang ketiga, mungkin secara penjualan bisa langsung kita jual ke rumah tangga sekitar. Artinya tidak seperti porang yang hanya mengandalkan ekspor saja. Nah, makanya di thumbnail video ini saya menuliskan bahwa porang sebagai komoditas ekspor itu apakah akan menemui jalan buntu nantinya. Karena apapun itu nanti prediksinya, tetapi kalau pemerintah itu belum memberikan semacam perlindungan kepada petani, ya ke depan petani porang akan semakin berkurang. Karena apa? Ya mereka dalam waktu katakanlah 2 musim hujan untuk bisa mendapatkan dari bibit-bibit katak ke umbi produksi yang siap jual, itu tidak akan lebih untung dibandingkan menanam tanaman jenis sayuran maupun rimpang yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kita realistis saja di sini. Kalau teman-teman memang lahannya itu tidak terlalu luas, tolong dipertimbangkan kembali, jangan terlalu melihat harus selalu ditanam dengan porang. Karena porang itu kalau tiap musim pasti akan membutuhkan lahan, karena kita mendapatkan bibit gratis dari katak yang kita dapatkan pada musim sebelumnya. Nah, itu mungkin teman-teman jadi poin di sini melalui video ini, apapun prediksi yang teman-teman nonton dari beberapa video tentang prediksi harga porang tahun 2023,
itu tidak ada efek positifnya langsung ke petani jika pemerintah tidak memberikan semacam jaminan harga minimal panen porang kepada petaninya langsung. Nah, itu yang ingin kami sampaikan melalui video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah sudut pandang yang baru, dan bagi yang tetap tanam porang akan lebih semangat. Semoga ini bisa tersampaikan ke pemerintah nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.